Shalom Bapak Ibu semua, dan juga Bapak Ibu terkasih yang ada streaming ibadah pada pagi hari ini. Suatu anugerah demi anugerah sudah kita terima dari Tuhan. Dari masa ke masa Tuhan membimbing kita hingga saat ini kita ada. Hari ini adalah hari waktunya kita memuji dan menyembah Tuhan. Sesudah sekian puluh tahun Dia memberikan kita kehidupan hingga saat ini. Kita akan angkat satu pujian dari zaman orang tua kita semua. Kalau bunyi sangkakala. Siapa yang tahu lagu itu semua? Ya, mungkin akan jarang ditahu, tapi kita akan nyanyikan pujian ini karena apa? Akhir-akhir ini kita akan sering dengar suara sangkakala itu, dan banyak anak-anak Tuhan mulai belajar sangkakala, yaitu nafir, mulai ditiupkan. Dan pagi hari ini dari tim Nafir Indonesia juga ada bersama-sama dengan kita. Dia melayani kita pada pagi hari untuk bersama-sama meniupkan nafiri di akhir masa ini. Kita akan angkat pujian ini. Bapak Ibu bangkit berdiri. Dengar suara nafiri Tuhan. Kalau zaman ini lalu pada hari kiamat, kalau sangkakala Tuhan bergema, kalau orang-orang
Tuhan bangkit. Mari bersatu hati, tancapkan tinggi panjinya kemuliaan Tuhan. Gereja-gereja Tuhan, kita adalah tubuh Kristus. Yang di rumah, yang ibadah streaming, bangkit sekarang. Bangkit. Gereja Tuhan sekarang. Amin. Maju dalam kuasa Roh Kudus. Kemenangan telah diberikan, kuasa dosa dipatahkan. Amin. Umatnya dipulihkan, bersoraklah. Mari bangkit gereja Tuhan. Bangkit gereja Tuhan sekarang. Mari maju, maju dalam kuasa Roh Kudus. Kemenangan telah diberikan, kuasa dosa dipatahkan. Umatnya dipulihkan, bersoraklah. Pengurapannya telah dicurahkan, kuasa mujizatnya pun dinyatakan. Mari kibarkan panjinya, kibarkan panjinya, bagi kemuliaannya, maju berperang. Amin. Umat pemenang, rebut bangsa-bangsa, bangsa-bangsa, bagimu Tuhan. Amin. Bangkit gereja Tuhan sekarang. Maju dalam kuasa Roh Kudus. Kemenangan kita sudah dimenangkan dari setiap dosa. Tidak ada yang bisa menghalangi kita untuk bersorak memuji nama Tuhan. Bangkit Gereja Tuhan sekarang. mari bersama-sama maju dalam kuasa Tuhan, dalam kuasa Roh Kudus. Amin. Kemenangan telah diberikan, kuasa dosa dipatahkan, umatnya dipulihkan, bersoraklah. Pengurapannya telah dicurahkan, kuasa mujizatnya pun dinyatakan. Mari kibarkan panji kemenangan, bagi kemuliaannya, maju berperang. Umat pemenang, rebut bangsa-bangsa, rebut bangsa-bangsa, bagimu Tuhan. Rebut bangsa-bangsa, rebut bangsa-bangsa, rebut bangsa-bangsa, rebut bangsa. Sekali lagi, rebut bangsa-bangsa, bagimu Tuhan. Amin Tuhan. Bangsa-bangsa milik kepunyaan Tuhan. Haleluya. Ini waktunya kemuliaan Tuhan dinyatakan sampai seluruh bumi mendengar kebaikan di masa akhir ini. Bagi Dia segala pujian, hormat serta Tuhan, Tuhan. Hanya bagimu Tuhan segala hormat, segala kemuliaan, segala puji-pujian, segala penyembahan. Kami kembalikan kepadamu ya Bapa Yahweh. Hanya bagimu Tuhan. Terima kasih Bapa. Terima kasih buat setiap kesempatan yang Kau berikan. Biarlah pujian penyembahan yang kami naikkan menjadi dupa yang harum di hadapan-Mu ya Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus HaMasiah. Selama-lamanya. Sekali lagi nyatakan pujian hanya bagi Tuhan. Segala Tuhan. Bapak Marsudi
akan pimpin dalam firman Tuhan. Haleluya. Segala hormat, puji, dan syukur hanya bagi kemuliaan-Mu saja Tuhan. Jikalau kami anak-anak tebusan-Mu telah memuji memuliakan nama-Mu, dan tiba saatnya kami ingin mendengarkan kebenaran firman-Mu, Bapa, berikan kami telinga untuk mendengar, hati untuk mengerti, hati untuk mentaati, dan kemampuan kekuatan untuk melakukan firman-Mu. Oleh sebab itu, apabila ada kuasa-kuasa yang bukan daripadamu Tuhan, kami tolak di dalam nama Tuhan Yesus Masiah. Biarlah Roh HaKodes-Mu yang senantiasa memimpin, membimbing, mengurapi, memberkati setiap kami. Di dalam nama Tuhan Yesus Masiah, kami siap mendengar dan melakukan kebenaran firman-Mu. Haleluya. Amin. Silakan duduk Bapak Ibu Saudara sekalian. Shalom. Iya. Kami berharap berdoa, saudara dimanapun Anda berada saat ini, senantiasa ada penyertaan, pertolongan, perlindungan daripada Tuhan Yesus Masiah. Oleh karena apa? Situasi dan kondisi pandemi saat ini masih terjadi, maka dari itu baik yang sudah divaksinasi maupun yang belum, tetap menjaga protokol kesehatan dengan memegang 5M bagi orang percaya. M yang pertama, mencuci tangan. M yang kedua, yaitu memakai masker. M yang ketiga, menjaga jarak. M yang keempat, menjaga hati. M yang kelima, menjaga iman. Dengan demikian, imun kita akan kuat, iman kita akan kuat, maka hidup kita akan sehat, jasmani dan rohani. Amin saudara. Haleluya, amin. Mari sekarang saya akan mengambil tema antikris dan tanda bilangan 66. Ini lebih dahsyat, ini lebih cepat menjalar, ini lebih cepat menular virus antikris ini. Oleh sebab itu, sosok pribadi inilah yang menyebabkan dunia semakin jahat, dunia semakin sesat, dan dunia semakin murtad. Karena adanya pribadi sosok ini. Dan hal ini bisa masuk ke dalam segmen apa saja, masuk ke dalam lingkungan apa saja, masuk ke dalam bidang apa saja, termasuk bidang perdagangan. Apabila si antikris ini sudah menguasai bidang perdagangan, maka dia akan menggunakan tanda, dan dia akan membuat setiap orang yang tidak memiliki tanda itu jangan berharap bisa membeli dan bisa menjual. Memang hal ini masuk dalam tribulation, tetapi saat ini sudah mulai tanda-tandanya. Nggak usah menunggu tribulation, artinya penganiayaan besar, artinya penindasan besar, artinya penderitaan yang besar. Tapi saat ini pun sudah dimulai tanda-tanda ini. Yuk mari kita baca aja di dalam Wahyu pasal yang ke-13 ayatnya yang ke-16 sampai 18. Dan dia membuat semua orang, kecil dan besar, juga kaya dan miskin,
bahkan merdeka dan hamba, supaya Dia memberikan kepada mereka sebuah tanda pada tangan kanan mereka atau pada dahi mereka, dan supaya setiap orang tidak dapat membeli atau menjual kecuali dia yang mempunyai tanda garis bawah, kecuali dia yang mempunyai tanda atau nama binatang itu atau bilangan namanya. Inilah hikmat itu. Siapa yang memiliki pengertian, biarlah dia menghitung bilangan binatang buas itu, karena itu adalah bilangan seorang manusia dan bilangannya adalah 666. Wahyu 13 ayat 16 sampai 18. Ayat ini sangat jelas. Enggak usah mondar-mandir mencari tafsir. Di situ dikatakan bahwa bilangan binatang buas itu adalah bilangan seorang manusia dan bilangannya adalah 666. Nah, kita lihat latar belakangnya. Di mana fakta Alkitab, kitab Wahyu ditulis oleh Rasul Yohanes. Ketika Wahyu ini diterima, di mana Rasul Yohanes pada saat ada di Pulau Patmos, dia mendapat wahyu, apokalipsis, penyataan, penyingkapan, pengungkapan misteri ilahi yang bakal terjadi dan akan terjadi dan pasti terjadi. Dan itu tidak bisa dipungkiri oleh siapa saja. Namun demikian pada waktu melihat itu, Yohanes melihat dengan berbagai macam lambang atau simbol. Di antara salah satu simbol yang dilihat yaitu di dalam kitab Wahyu pasal 13 ada 3 simbol binatang yang jadi tokoh utamanya. Ada 3 simbol binatang yang menjadi tokoh utama. Yang pertama yaitu binatang naga, Wahyu pasal 13 ayat 4. Yaitu si ular tua yang disebut iblis atau setan yang menyesatkan seluruh dunia. Inilah tokoh utamanya, inilah sumber penyesatan itu. Dan inilah dalangnya, dan inilah sutradaranya, sehingga dunia kacau balau karena si iblis setan ini. Oleh sebab itu dia disebut si ular tua, liciknya minta ampun ini. Yang kedua yaitu binatang buas yang muncul dari laut, yaitu antikris. Wahyu 13 ayat yang ke-1 yaitu. Binatang buas ini yang muncul dari laut bukanlah laut seperti laut selatan. Ini laut menggambarkan, mengacu dengan istilah lautan manusia. Munculnya di tengah-tengah lautan manusia, yaitu antikris. Jadi antikris bukanlah setan, bukanlah iblis. Tetapi antikris adalah jelmaan daripada iblis, jelmaan daripada setan itu sendiri. Manusia, tapi pribadinya, kekuatannya, tabiatnya, sifatnya adalah sifat iblis. Dia jahatnya luar biasa. Yang berikutnya, yaitu yang ketiga, binatang buas yang muncul dari bumi, yaitu nabi palsu. Ingat, ini adalah identitasnya nabi palsu. Apapun yang dilakukan nabi palsu, itu semuanya palsu. Segala sesuatu yang dihasilkan dari produk yang palsu, maka hasilnya tetap palsu. Gak mungkin itu asli. Oleh sebab itu dia memiliki 2 tanduk serupa dengan anak domba. Tetapi bicaranya seperti seekor naga. Wahyu 13 ayat yang 11. Ingat, naga itu salah satu binatang yang memiliki lidah bercabang 2. Kalau manusia dikatakan lidahnya bercabang, itu istilahnya apa? Berdusta. Yaitu binatang ini adalah sifatnya berdusta, menipu. Oleh sebab itu dia kemana saja akan melakukan tipu dayanya. Jadi dengan demikian, baik binatang naga maupun binatang buas, yang kedua ini, itu adalah 3 pribadi yang selalu berkoalisi, berkolaborasi, dan menjadi oposisinya Tuhan. Menentang Tuhan, melawan Tuhan, dan senantiasa menyesatkan umatnya Tuhan. Itulah yang dilakukan oleh ketiga tokoh pribadi ini. Jadi dengan istilah kata lain, Pak ya, kemarin itu istilahnya tritunggal palsu ya. Ini trituhan kejahatan ini. Oke, kalau begitu kita lihat deskripsi daripada pasal ya Wahyu pasal 13 ini. Seluruh dunia terkagum-kagum mengikuti binatang buas yang muncul dari laut itu.
Binatang buas yang muncul dari laut siapa? Antikris. Jadi seluruh dunia nanti akan terkagum-kagum dan mengikuti antikris. Yang berikutnya yaitu mereka menyembah naga dan menyembah binatang buas yang muncul dari laut itu. Mereka menyembah setan dan menyembah antikris. Itu nanti tribulasan ya. Yang berikutnya, mulut mereka penuh kesombongan dan hujatan. Wahyu 13 ayat 5. Dia menghujat siapa? Yuk kita lihat di versi berikutnya. Mereka menghujat Elohim, menghujat nama Elohim, menghujat kemahnya dan semua yang di surga. Jadi mulut mereka senantiasa menghujat Tuhan, mengolok-olok Tuhan. Tuhan kok disalib, Tuhan kok telanjang bulat. Itu biasanya kan begitu kan. Ini saya banget dulu ya. Jadi saya akui loh ya. Ini karena saya juga mantan seperti itu ya. Oke, selanjutnya. Semua orang yang namanya tidak ditulis di dalam kitab kehidupan anak domba yang telah disembelih itu mereka akan menyembah antikris. Jadi kalau orang itu tidak percaya pasti akan menyembah antikris itu. Oke, selanjutnya. Nabi palsu itu menyebabkan orang-orang yang tinggal di bumi menyembah antikris. Inilah penyebabnya. Orang-orang menyembah antikris itu karena tindakan, perbuatan, dan ajarannya nabi palsu. Ya, langsung selanjutnya, dia melakukan tanda-tanda besar yang luar biasa, dapat menurunkan api dari langit. Ingat peristiwa Sodom dan Gomora, dijatuhi api dari atas, dan ingat Nabi Elia yang bertanding dengan beberapa nabi palsu ya. Itu. Yang berikutnya. Dia menyesatkan banyak orang lewat mujizat-mujizat yang sangat dahsyat. Ternyata mujizat itu enggak hanya dilakukan oleh orang percaya. Antikris pun juga bisa melakukan mujizat-mujizat. Di sini dikatakan lebih dahsyat ya. Yuk selanjutnya. Dia dapat membuat ikon gambar antikris itu hidup dari dan bicara dan akan membunuh semua orang yang tidak mau menyembah ikon gambar antikris itu. Wahyu 13 ayat 15. Jadi dia akan membuat ikon gambar atau patung itu atau berhala itu bisa dapat berbicara. Saya ingat pada waktu di pesantren, saya mendengar cerita dari salah satu hadis ya, bahwa nanti batu hitam itu pada akhir atau hari kiamat itu akan bisa bicara loh. Dan itu akan bisa melihat loh. Siapa saja yang pernah menyentuh dia, siapa saja yang pernah mencium dia, dia tahu nanti itu. Karena dia bisa bicara dan bisa melihat. Itu ceritanya sana loh ya. Jangan dipercayai loh ya. Tapi kalau memang ini deskripsinya sama itu. Yuk selanjutnya. Dia akan membuat tanda pada tangan dan dahi para pengikutnya. Dan yang tidak memiliki tanda pada tangan dan dahi akan mengalami kesusahan besar. Karena mereka tidak dapat membeli dan menjual. Saudara, disadari atau tidak, hari ini sudah mulai tanda-tanda itu. Kalau saudara punya salah satu produk, tidak ada label, tidak ada stempel itu, jangan berharap bisa dijual di pasaran dan jangan berharap bisa membeli. Dan saya pada waktu pelayanan di Matraman sama Mataram ya sama Pak Gersom, orang itu mau beli tanah atau mau kontrak rumah, begitu dilihat KTP-nya Kristen nggak boleh loh. Benar-benar nggak boleh karena KTP-nya KTP Kristen. Oleh sebab itu tanda-tandanya sudah mulai ada. Bukan itu, tetapi tribulasi nanti yang lebih dahsyat. Gak usah sampai nunggu tribulasi. Saat ini pun sudah mulai. Oleh sebab itu sebagai orang percaya harus siap-siap. Harus senantiasa taat. Harus senantiasa dekat dengan Tuhan. Selanjutnya sekarang. Antikris membuat tanda pada tangan dan dahi. Nah, tanda pada tangan dan dahi. Di mana antikris itu kerjaannya hanyalah menipu dan meniru. Kenapa saya katakan menipu dan meniru? Karena tanda di tangan dan di dahi itu juga digunakan oleh orang percaya zamannya Musa. Zaman Musa tanda itu sudah ada loh ya. Jadi bukanlah tanda yang ada di dalam kitab Wahyu saja. Di dalam perjanjian lama sudah ada tanda itu bagi orang percaya, bagi umat pilihan Tuhan. Yuk kita lihat. Tanda pada tangan dan dahi di PL, perjanjian lama. Dan engkau harus menceritakan kepada anak laki-lakimu pada hari itu dengan mengatakan ini adalah akibat dari apa yang telah Yahweh perbuat bagiku pada saat aku keluar dari Mesir.
Dan haruslah itu menjadi tanda bagimu pada tanganmu dan sebagai tanda pengingat di antara kedua matamu. Di antara kedua matamu. Kenapa? Supaya Torah Yahweh ada di mulutmu, sebab dengan tangan yang kuat Yahweh telah membawa engkau keluar dari Mesir. Ingat Torah yang kemarin diajarkan oleh Pak Yahya. Apa inti Torah? Torah adalah firman Bapa Yahweh. Torah adalah hukum Bapa Yahweh. Torah adalah pengajaran Bapa Yahweh. Torah adalah perintah-perintah Bapa Yahweh yang harus ditaati. Ternyata tidak ada satu orang pun yang bisa mentaati Torah itu. Oleh sebab itu, kalau tetap berpegang, berpedoman, dan mengacu, mengandalkan kepada Torah, jangan berharap Anda bisa lolos. Gagal pasti iya. Oleh sebab itu, di sini bukan bicara soal vaksin. Di sini bukan bicara soal barcode, di sini bukan bicara soal chip, tetapi di sini bicara mengenai tentang tanda sebagai orang percaya itu taat, patuh ajaran, hukum dan perintahnya Bapa Yahweh. Yuk selanjutnya. Dan perintah-perintah yang aku perintahkan kepadamu hari ini, camkanlah di dalam hatimu. Haruslah engkau menanamkannya kepada anak-anakmu dan berbicara dan membicarakannya ketika engkau duduk di rumahmu, ketika engkau sedang berjalan-jalan di jalan, ketika engkau berbaring, dan ketika engkau bangun, dan seharusnya lah engkau mengikatnya sebagai tanda, garis bawahi, sebagai tanda pada tanganmu, dan haruslah itu menjadi lambang di dahimu. Ulangan 6 ayat 6 dan 8. Tanda pada tangan dan dahi pada PL. Ini ya. Pak Yaya, Pak Gersom pasti tahu, Pak Dr. Paidon pasti tahu bahwa inilah yang disebut yaitu tefilin. Yang di tangan ini namanya shelyat. Di tangan. Yang di kepala ini namanya shel ros ya. Yang tahu-tahu bahasa Ibrani pasti tahulah itu, enggak asing itu. Dan di situ berisi Shema. Shema Yisrael Yahweh Elohinu Yahweh Echad. Dilanjutkan dalam ayat yang kelimanya, yaitu Wa'abta et Yahweh Elohika bekol lebabeka ubekol nafsika ubekol miudika. Itu. Jadi dengan demikian sebagai orang percaya, pikiran dan tangan tindakannya itu harus tertuju kepada Yahweh. Itulah yang dimaksud daripada tanda ini. Jadi orang percaya, orang Israel pada waktu itu setelah dia dibawa keluar dari Mesir, maka sebagai tanda bahwa dia adalah umat yang taat, umat yang mengasihi Yahweh, maka diberikan tanda untuk mengingat bahwa dia telah dibawa keluar oleh Bapa Yahweh. Dengan demikian pun juga orang percaya sudah dibawa keluar oleh Tuhan Yesus Masiah dari cengkraman maut. Ya. Jadi dengan demikian ini sebagai tanda. Orang percaya harus mengimani kalau kita sudah dilepaskan, dibebaskan oleh Tuhan Yesus Masiah. Yuk selanjutnya. Jadi tanda pada tangan dan dahi di dalam PL adalah soal hukum, perintah dan ajaran Yahweh yang harus dipegang dan diingat oleh semua orang Israel sebagai tanda mereka adalah umat yang setiap saat harus ingat dan taat kepada Yahweh dan dengan jalan melakukan perintah, hukum dan ajaran Yahweh. Di sini bukan lagi-lagi bukan bicara soal barcode atau chip atau vaksin. Lagi-lagi ini bicara mengenai tentang tanda ketaatan, kepatuhan kepada Yahweh itu yang telah melepaskan, membebaskan bangsa Israel dari penindasan di negeri Mesir. Dengan demikian juga tanda pada tangan dan dahi yang dibuat oleh antikris adalah soal hukum, perintah dan ajaran antikris yang harus dipegang dan diingat oleh semua pengikutnya. Sebagai tanda mereka adalah umat yang setiap saat harus ingat dan taat kepada antikris dengan jalan melakukan perintah, hukum dan ajarannya antikris. Sama. Antikris itu tindakan dan perbuatannya senantiasa meniru dan menipu. Yuk selanjutnya, antikris akan datang sekarang, bahkan banyak antikris telah muncul. Hai anak-anak kecil, inilah waktu yang terakhir. Dan seperti yang telah kamu dengar bahwa anti-Hamasiah akan datang. Berarti belum datang ya ini ya. Anti-Hamasiah akan datang. Sekarang bahkan banyak anti-Hamasiah telah muncul. Bingung enggak kalimat ini? Katanya akan datang, berarti kan belum datang. Tetapi
kalimat berikutnya, klausa berikutnya, banyak anti Hamasyah telah muncul. Bisa memahami enggak ini? Di sini adalah kalimat tunggal. Anti Hamasyah itu adalah tokohnya, rajanya, penguasanya, belum datang sampai saat ini. Tetapi sekarang bahkan banyak anti Hamasyah telah muncul. Kerucuk-kerucuknya, pion-pionnya, antek-anteknya, dan kru-krunya sekarang sudah mulai muncul di mana-mana. Ya, itu anti Hamasyah. Yuk selanjutnya. Antikris telah muncul dari antara kita. Mereka telah muncul dari antara kita, tetapi mereka bukan berasal dari kita. Sebab jika mereka berasal dari kita, mereka akan tetap tinggal bersama kita. Sebaliknya, supaya mereka dapat dinyatakan bahwa mereka semua bukanlah berasal dari kita. 1 Yohanes 2 ayat 19. Dengan kata lain, antikris dulu itu bersama-sama berjamaah dengan orang percaya. Tetapi karena dia memang dasarnya bukan orang percaya, maka dia keluar, enggak bersama lagi. Untuk menyatakan dirinya bahwa dia bukan orang percaya. Ya, selanjutnya di sini dikatakan, karena munculnya antikris berasal dari antara kita, maka munculnya ajaran antikris juga berasal dari ajaran kita. Tetapi ingat, konsepnya, ajarannya sudah diubah semua. Dia mengutip, dia mengambil, dia menggunakan ajaran iman orang percaya, tapi ajarannya semuanya diubah. Lihat aja cerita nabi-nabi, semuanya diubah. Lihat aja semua tokoh-tokoh di Alkitab semuanya diubah. Mulai Tuhannya pun juga diubah. Surganya pun juga diubah. Ya, jadi semuanya diubah, termasuk dia punya kuasa untuk mengubah hukum, aturan. Dan saat ini sudah mulai tanda-tanda kayak gitu. Oleh sebab itu, timnya Bu Yunani memang harus kenceng, niup shofar supaya ini mental gitu ya. Oke ya, karena ini tanda-tandanya sudah mulai dekat Bu Yunani ya. Oke, selanjutnya. Bagaimana ajaran antikris? Nih poinnya yang membuat saya ingin menjelaskan hal ini. Apa itu ajaran antikris? Inilah tanda yang menyatakan bahwa dia itu adalah antikris. Bukan yang divaksin itu terusan jadi antikris. Enggak, kalau saya sudah divaksin berarti antikris juga dong. Enggak itu dalam konteks ini. Yuk kita lihat bagaimana ajaran antikris. Yang pertama, ajaran antikris menyangkal Yesua adalah juru selamat. Siapakah pendusta itu jika bukan dia yang menyangkal bahwa Yesua adalah Hamasyah. 1 Yohanes 2 ayat 22a. Jadi dengan kata lain, mereka tidak mau mengakui kalau Yesua itu adalah juru selamat. Mereka enggak akan mengakui walaupun toh mereka menghormati setinggi-tingginya, tetapi dia tidak akan mengakui bahwa Yesua itu adalah juru selamat. Oke, selanjutnya, antikris menyangkal karya penyelamatan dan penebusan Yesua yang mati disalib. Yesua tidak mati dan tidak disalib. Yang mati disalib adalah orang lain yang diserupakan Yesua. Wa ma qataluhu wa ma salabuhu walakin subiha lahum, yang artinya mereka enggak menyalib, mereka enggak membunuh, tetapi orang lain yang diserupakan, yang dibunuh itu. Jadi sebenarnya menurut konteks ajaran yang saya pelajari dulu itu, orang Kristen itu bodoh, padahal bukan Yesus yang dibunuh itu orang lain. Jadi ditipu menurut ajaran saya dulu ya. Jadi dengan demikian mereka tidak mau mengakui Yesua itu mati disalib. Ya, dia tidak mau mengakui ini. Oleh sebab itu dia tidak akan mau percaya kalau Yesua itu mati disalib. Padahal ini adalah pondasi iman dasar yang sangat-sangat kuat. Ini adalah fundamental yang nggak bisa disangkal oleh siapa saja. Ini sejarah, ini fakta, ini realita, dan ini dasar iman orang percaya. Kalau toh Yesua itu datang sebagai juru selamat, tapi tidak melakukan karya penyelamatan, nggak ada artinya. Kalau dia sebagai juru selamat, tapi nggak melakukan karya penyelamatan, maka dia nggak ada artinya. Kenapa dia disebut Yesua? Karena dialah yang akan menyelamatkan. Oleh sebab itu, dia disebut juru selamat. Yuk selanjutnya. Dan hampir segala sesuatu disucikan dengan darah menurut hukum Torah. Dan tanpa penumpahan darah
pengampunan tidak terjadi tanpa penumpahan darah Yesua. Karena darah binatang yang berkali-kali Pak Yaya sudah mengajarkan, menyampaikan dan menjelaskan secara jelas bahwa darah binatang, seluruh binatang di dunia ini andaikan ditumpahkan darahnya nggak akan bisa menyelesaikan masalah. Kecuali darah Sang Ilahi yang menjadi manusia, darah dari surgawi. Itulah yang bisa menyelesaikan masalah. Karena darah ini tidak terkontaminasi dengan dosa apapun juga. Ini adalah darah suci, darah perjanjian. Oleh sebab itu setiap perjamuan pasti inilah darah perjanjian itu ya. Nah, oke, selanjutnya yang kedua, ajaran antikris menyangkal Bapa maupun Putra. Siapakah pendusta itu jika bukan dia yang menyangkal bahwa Yesua adalah Hamasiah? Dialah anti Hamasiah yang menyangkal Bapa maupun Putra. Yohanes 2, 1 Yohanes 2 ayat 22b, yaitu menyangkal baik Bapa maupun Putra. Menyangkal Bapa dan Putra sama dengan menyangkal hidup kekal. 1 Yohanes 5 ayat 11 dan 12. Yuk kita baca ayatnya. Dan inilah kesaksian itu bahwa Elohim Bapa telah menganugerahkan hidup kekal kepada kita. Dan hidup itu ada di dalam putranya, ada di dalam firman-Nya yang menjadi manusia. Ingat garis bawahi di sini, putranya bukan berarti semata-mata manusia begitu saja, tapi firman-Nya yang nunjul hadir datang menjadi daging, menjadi manusia. Untuk apa? Untuk melakukan karya penyelamatan, itulah yang disebut putranya itu. Siapa yang tidak memiliki putra Elohim, ia tidak memiliki hidup. Dengan demikian, kalau orang itu tidak percaya kepada firman yang menjadi daging, yang melakukan karya penyelamatan, jangan berharap dia bisa hidup kekal. Arti hidup kekal itu adalah kehidupan ilahi, kehidupan surgawi, kehidupan rohani, kehidupan yang abadi bersama dengan Tuhan. Ya, sama-sama hidup kekal, bukan waktu yang nyala. Ini karena kehidupannya Tuhan yang diberikan kepada orang yang percaya akan pengorbanannya Tuhan Yesus Masiah. Ya, selanjutnya. Jadi ajaran antikris menyangkal Bapa dan Putra. Menyangkal Bapa dan Putra sama dengan menyangkal hidup kekal. Menyangkal hidup kekal sama artinya menyangkal dan menolak hidup di surga. Jadi orang yang menyangkal, yang menolak bahwa Yesua Masiah itu Tuhan dan Juru Selamat, itu sama dengan menolak hidup di surga. Kalau menolak hidup di surga berarti hidupnya di mana? Di neraka. Kenapa takut-takut? Lu memang begitu kok, fakta realitanya kok. Yuk selanjutnya. Yang ketiga, ajaran antikris menyangkal atau tidak mengakui Yesua adalah Elohim yang datang jadi manusia. Yuk ayatnya kita lihat. Sebab banyak yang menyesatkan telah muncul ke dunia. Merekalah yang tidak mengakui Yesua Hamasiah yang datang dalam daging. Dia inilah yang menyesatkan dan anti Hamasiah. 2 Yohanes ayat yang ke-7, karena itu hanya satu pasal. Ya, jadi dengan demikian, jadi ajaran antikris menyangkal, tidak mengakui Yesua Elohim yang datang jadi manusia. Antikris telah muncul dan menyebar ke seluruh penjuru dunia, menyesatkan manusia agar manusia menyangkal, tidak mengakui kalau Yesua itu adalah Elohim yang datang jadi manusia. Itulah ajaran antikris. Jadi salah satu identitas ciri yang jelas bahwa tandanya antikris itu menyangkal Yesua itu bukan Tuhan. Yesua itu bukan Juru Selamat. Yesua itu bukan melakukan karya penyelamatan. Itulah yang disebut sebagai tanda antikris. Bukan hanya sekedar lambang bilangan 66 begitu saja. Tapi tandanya adalah dia mengikuti, dia mentaati, dan dia menyangkal Yesua itu adalah Tuhan. Siapapun dia, kalau dia memang menyangkal Tuhan Yesus Masiah, maka itu disebut adalah antikris. Nah, saudara, sedikit kesaksian, ini saya sudah selesai ini. Pada tanggal 19 November tahun 2020 yang lalu, sekitar 5 bulan yang lalu, saya datang ke sini, ini di daerah Malang. Di mana di daerah ini, itu daerahnya gunung. Saya berangkat sendirian. Anehnya nggak ada kendaraan, tapi ada penumpang, ada tumpangan. Saya naik truk yang ambil batu di gunung itu. Kenapa saya harus ke sini? Karena di sini ada seorang tua kakek yang satu-satunya dia dari Islam masuk Kristen. Dulu banyak di kampung itu, tetapi sekarang sudah nggak ada. Hanya satu-satunya yang namanya Mbah Katiman. Nah, ini adalah gereja GKJW. Ini orangnya. Nah, di sini satu-satunya orang yang bertahan mengikut Yesus. Nah, pada waktu saya datang ke sana,
ternyata sudah tidak ada. Dan dia berjanji apapun yang terjadi, sampai kapanpun, dimanapun, dia tetap menderek Gusti Yesus. Dia bicara seperti itu. Dan dia satu-satunya orang di kampung itu. Cuman waktu saya ke sana, orangnya sudah tidak ada. Pada waktu itu saya sangat rindu sekali. Saya lihat, kalau nggak percaya lihat aja di YouTube. Di YouTube ada itu wawancaranya. Dia adalah satu-satunya orang sebatang kara yang tinggal di desa, dan dia satu-satunya orang yang mempertahankan imannya. Dulu banyak, karena sudah banyak yang pindah. Ada yang pindah tempat dan lebih banyak pindah agama. Dan satu-satunya beliau yang tinggal mempertahankan imannya. Dan pada waktu itu saya sudah mempersiapkan, cuma nyampe di sana sudah nggak ada. Sudah 3 tahun katanya tidak ada. Karena saya waktu itu kontak nggak bisa, dan akhirnya saya langsung datang. Itu ningkat-ningkatnya COVID itu ya. Itu luar biasa. Begitu sampai di sana, ingin saya diskusi, belajar, karena dia pun juga pinter sepertinya pada waktu itu membaca ayat-ayat Al-Quran, maka ingin saya ajak diskusi, ingin saya ajarin, dan yang terutama dan yang utama, ingin saya perkenalkan nama Bapa di surga. Itu kerinduan saya. Oleh sebab itu, saya berangkat sendiri, tetapi pada waktu itu ya memang belum berhasil. Dan akhirnya saya sebenarnya mau pindah ke sini, untuk ke tempat ini. Mungkin Anda pernah dengar ceritanya ini adalah nenek yang tahun 68 sampai sekarang itu masih tinggal di gua sendirian. Itu tinggal di gua Lase. Cuman tempatnya itu sangat-sangat berbahaya sehingga saya nggak berani mengurungkan niat. Saya sebenarnya mau menginjili ini. Mungkin Bu Yunani dengan timnya, kalau ada niat ke sana, datang ke sana. Nanti saya tunjukkan tempatnya, di sana ada. Ini di pantai selatan ini ya. Ini saya rindu sebenarnya untuk melayani orang ini. Karena orang ini mulai dari tahun 68 sampai sekarang hari ini masih tinggal di gua sendirian. Dan itu luar biasa, ini orangnya. Nah, ini udah tua ya. Dan anehnya itu sulit sekali medannya ya. Ini medannya harus melalui ini. Jadi nggak sembarangan orang bisa masuk ke situ. Karena sulitnya minta ampun untuk bisa masuk ke tempat itu. Dan inilah tempat-tempat yang harus dilalui. Jadi jalannya itu nggak bisa begini. Jalannya itu hanya begini. Jadi begini. Karena pripet gitu nggak bisa. Kan bawahnya itu jurang. Jarak bawahnya itu laut selatan. Dan saya punya suatu kerinduan untuk menginjilin orang ini sebenarnya. Cuman kaki saya nggak bisa turun karena turunnya harus pakai tangga. Tangganya itu 15 meter turun, itu 2 kali turun tangga. Dan itu tangganya itu vertikal, tegak banget. Nggak bisa sembarangan orang bisa ini. Apalagi kaki saya nggak bisa diteguk. Makanya sulit. Akhirnya saya batalkan. Tetapi saya percaya dan yakin pasti ada orang yang melayani dia supaya dia mengenal Tuhan yang benar, Tuhan yang hidup, supaya mereka boleh menerima anugerah keselamatan. Itulah yang harus kita rindukan. Jadi dalam hal ini kita harus cepat memberitakan Injil, karena ini waktunya sudah dekat. Waktunya harus kita cepat-cepat untuk memberitakan Injil. Oleh sebab itu kita kesimpulan aja, mari kita bangkit dan kita undang WL Singer untuk mengakhiri. Kesimpulannya, bilangan 66 adalah bilangan seorang manusia antikris yang hukum, perintah, dan ajarannya menyangkal Tuhan Yesus sebagai juru selamat. Menyangkal Bapa dan Putra, menyangkal Yesus adalah Elohim yang datang jadi manusia. Antikris dalam menjalankan perintah, hukum, dan ajarannya selalu menggunakan 2 tanduk sebagai kekuatan dan kekuasaannya, yaitu tanduk pemaksaan dan tanduk penyiksaan. Perhatikan, tanduk pemaksaan dan tanduk penyiksaan, pembunuhan dan pengancaman, penipuan dan penyesatan. Kita sebagai orang percaya harus tetap beritakan Injil, kabar keselamatan, terus berdoa dan waspada serta berjaga-jaga agar kita tetap berada di dalam pertolongan dan perlindungan Tuhan. Amin. Mari kita upaya langsung ya. Oke, terima kasih untuk langsung perjamuan kudus untuk Bapak Ibu tetap berdiri. Kita akan nyanyikan lagu ini. Kita hidup di antara mereka. Dengarkan ini, kita hidup di antara mereka. Dan kita harus tetap mewartakan kasih Tuhan Yesus Kristus, Tuhan Yeshua HaMashiach kepada mereka. Akan halnya mereka menerima atau tidak, kita sudah melakukannya. Kita percaya terhadap kita tidak ada kuasa apapun yang bisa
memisahkan kita dari kasih-Nya. Karena Dia, Tuhan kita, adalah Tuhan yang selalu memegang tangan kita, menuntun kita. Mari kita katakan lewat nyanyian ini perkataan bahwa Yesus Tuhan pegang tanganku, ku tak dapat hidup di luar Roh. Ku hidup karena anugerah-Mu. Tiada satu pun dapat ku banggakan semua karena cinta-Mu. Ini hidupku, pimpin jalanku.
binatang buas yang keluar dari laut, binatang buas yang keluar dari darat. Kami bersyukur Engkau mengingatkan pada kami bahwa kami sedang hidup di antara mereka. Tetapi kami percaya tidak ada pengaruh apapun, sebab alasan kami hidup bukan perut kami, tapi Engkau Tuhan yang menjamin segalanya. Karena itu Tuhan, seperti kesaksian dari hamba-Mu Bapak Marsudi tadi, kalau ada 2 orang yang dia hendak kunjungi namun tidak sempat dia kunjungi, kami berdoa untuk bapak tua yang ada di kampung itu dan untuk ibu tua yang ada di goa itu. Walaupun kami tidak tahu namanya, tapi Engkau kenal dia dan Engkau menyelamatkan dia. Karena ada hasrat dari hamba-Mu Pak Marsudi untuk memberitakan kasih-Mu, untuk meneguhkan hati bapak tua itu. Dan kami sangat percaya Tuhan, Engkau meneguhkan mereka. Kalau satu kampung sudah berpindah, tapi anugerah-Mu kuat baginya, dan itu akan berdampak pada kampung lain yang akan diselamatkan oleh dia melalui kuasa-Mu yang dahsyat yang menyertai orang-orang percaya ini. Kami sangat berterima kasih untuk berita hari ini. Kami diingatkan bahwa kami yang telah memiliki tanda di tangan dan dahi kami, bukan kami yang memasang, bukan perbuatan kami karena kami hebat, bukan pikiran kami karena pikiran kami lurus dan tidak pernah salah. Justru karena Engkau yang memeteraikan tanda itu, Engkau yang mengubah cara berpikir kami hingga kami hanya memikirkan pikiran-pikiran yang di atas, dan perbuatan-perbuatan kami hanya menurut kuasa yang bekerja di dalam kami, Roh Kudus yang membuat kami bisa melakukan segala macam perbuatan baik untuk sesama kami. Dan itulah tanda yang sedang menyertai kami. Terima kasih Tuhan untuk Torah-Mu yang terukir di dalam spirit kami, bukan lagi tertulis secara huruf yang mati, tetapi kami percaya Torah itu sudah menjelma jadi sebuah gaya hidup yang indah di dalam setiap kami, dan Tuhan dipermuliakan. Karena itu Tuhan, kami teringat bagaimana Torah ini bisa terukir di spirit kami, di hati kami. Itu karena pengorbanan-Mu di atas kayu salib di Bukit Golgota. Hari ini kami berjamu bersama-sama. Tuhan, kuduskan setiap kami yang mengangkat roti dan memegang cawan, supaya kami benar-benar layak menerima perjamuan Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesua HaMasiah, kuasa pengudusan itu melayakkan kami. Dan sekarang Tuhan, terima kasih untuk segala berkat-Mu. Saya hendak membacakan beberapa ayat untuk kita sebelum kita masuk dalam perjamuan Tuhan. Yohanes 6 ayat 53 sampai 56 mengatakan demikian. Lalu Yesua berkata kepada mereka, sesungguh-sungguhnya aku berkata kepadamu, jika kamu tidak makan daging anak manusia dan minum darahnya, kamu tidak mempunyai hidup di dalam dirimu. Siapa yang makan dagingku dan minum darahku, ia mempunyai hidup kekal, dan aku akan membangkitkan dia pada akhir zaman. Sebab dagingku sesungguhnya adalah makanan, dan darahku sesungguhnya adalah minuman. Siapa yang makan dagingku dan minum darahku, ia tinggal di dalam aku, dan aku di dalam dia. Di bagian lain, Rasul Paulus dalam ilham roh menulis demikian. Sebab aku sendiri telah menerima dari Tuhan apa yang juga telah kuserahkan kepadamu, bahwa Tuhan Yesua pada malam ketika dia dikhianati, dia mengambil roti, dan sesudah mengucap syukur, dia memecah-pecahkannya dan berkata, ambillah, makanlah. Inilah tubuhku yang dipecah-pecahkan ganti kamu. Lakukanlah ini sebagai peringatan akan daku. Saudara, bukankah roti yang kita pecah-pecahkan bersama ini adalah persekutuan dengan tubuh Tuhan Yesua HaMasiah? Amin, haleluya. Mari kita makan dengan percaya dalam nama Tuhan Yesua HaMasiah. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Saudara, persiapkan cawanmu dan angkat tinggi.
saudara-saudaraku, hormati darah perjanjian ini. Demikian kata firman Tuhan. Dan demikian pula cawan itu sesudah makan seraya berkata, cawan ini adalah perjanjian baru di dalam darahku. Lakukanlah ini sesering kamu dapat meminumnya sebagai peringatan akan daku. Saudara, bukankah cawan pengucapan syukur yang atasnya kita ucapkan syukur ini adalah persekutuan dengan darah Tuhan Yesua HaMasiah? Amin, haleluya. Mari kita minum dengan percaya dalam nama Tuhan Yesua HaMasiah. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Ini bukti bahwa Torah-Mu, firman-Mu itu sudah ada di dahi kami, sudah ada di tangan kami. Karena dimulai dengan sebuah covenant. Yesua HaMasiah sendiri yang rela berkurban, mati di atas kayu salib menebus kami. Tuhan yang maha dahsyat rela menjelma jadi manusia karena mengasihi kami. Dan inilah hidup kekal itu. Engkau di dalam kami dan kami ada di dalam Engkau. Dan kami percaya hidup kami di bumi tidak akan terpengaruh oleh kuasa apapun, termasuk oleh semua ajaran antikris. Justru kami akan menjadi berkat bagi banyak orang. Orang lain akan diselamatkan karena Yesua HaMasiah yang hidup di dalam dan melalui kami akan berkarya dahsyat untuk menjamah hati mereka semua. Ini doa kami, ini kepercayaan kami. Dalam nama Tuhan Yesua HaMasiah, kami menyambut berkat perjamuan Tuhan pada hari ini. Bukan hanya hidup kami jadi berkat untuk diri kami sendiri pun, segala sakit penyakit kami sudah disembuhkan, kekuatan kami dipulihkan, sehingga kalau kami tadinya lemah, sekarang kami jadi kuat dan perkasa di dalam Engkau. Dan kami percaya Tuhan, segala permasalahan apapun yang akan kami hadapi, kami melihat dari sudut pandang-Mu, semua itu jadi kecil. Walaupun tadinya kami lihat dari sudut pandang kami sangat besar, seperti raksasa, seperti gunung yang sangat tidak mungkin didaki. Tapi waktu kami melihat dari surga, dari sudut pandang-Mu, maka semuanya itu akan terlihat kecil dan dapat kami lalui bersama dengan Tuhan yang bersama kami. Terima kasih untuk berkat ini Tuhan. Terima kasih untuk hamba-Mu Bapak Pendeta Marsudi. Berkati lebih jauh hidup dan pelayanannya bagi kemuliaan nama-Mu, dan terus pakai sesi keluarganya bagi hormat kemuliaan nama-Mu. Bapak berkati para pelayan-pelayan Tuhan yang sudah ambil bagian dalam pelayanan pada hari ini Tuhan. Saudara-saudara kami dari tim Sangkakala, tim Nafiri Tuhan. Demikian juga dengan para pemain musik, para worship leader dan para singers. Demikian juga semua yang ambil bagian dalam pelayanan. Mungkin mereka ada di latar belakang, tetapi Tuhan tahu hati mereka melayani sebuah ibadah yang berlangsung dalam roh dan kebenaran. Kami tidak sedang menampilkan performa, kami justru sedang beribadah dalam roh dan kebenaran. Karena itu Tuhan, kami percaya ada kuasa yang dahsyat dalam ibadah hari ini. Hari ini saudara-saudara kami yang mengikuti ibadah baik di tempat ini maupun di rumah masing-masing diberkati oleh Tuhan yang dahsyat. Untuk di tengah dunia ini kami menjadi berkat bagi orang lain. Inilah doa kepercayaan kami Tuhan. Hamba-Mu juga berdoa, Tuhan rawat dan jaga domba-domba-Mu dengan sempurna. Umat-Mu ini, jemaat GBT Tuberta HOB dan gereja-gereja-Mu di seluruh Indonesia dan seluruh dunia. Ya Gembala Agung, peliharalah kami dari antara orang-orang yang tidak percaya kepada-Mu, supaya kami teguh dipimpin dan dihantar terus oleh tangan-Mu yang kuat. Bukan hanya kami aman, tetapi kami bisa jadi berkat. Ini doa kami Tuhan. Tuhan, Engkau juga memberkati usaha mata pencaharian umat-Mu, anggota jemaat-Mu yang Kau kasih ini. Dengan segala berkat dari tempat maha tinggi, Kau buka semua hal yang tadinya tertutup Tuhan. Apakah usaha mata pencaharian mereka mulai macet karena keadaan COVID-19, tapi Tuhan, hamba-Mu percaya Engkau membuka pintu berkat dengan ajaib bagi mereka sekarang. Mereka sempurna, terpelihara oleh kasih-Mu. Demikian hubungan antara suami istri, hubungan orang tua anak-anak, hubungan menantu mertua, hubungan antara bersaudara-bersaudara, dan hubungan antara teman, khususnya sesama anak Tuhan di antara kami GBT Tuberta HOB. Tuhan,
Engkau yang makin memperindah hubungan-hubungan ini. Kalau ada salah pengertian, kalau ada yang mungkin pernah saling sakit menyakiti, Tuhan, Engkau yang membuat pendamaian di dalam setiap hati kami, hingga kami benar-benar hidup dalam kebenaran-Mu, dan keluarga-keluarga kami akan menjadi berkat bagi keluarga-keluarga lain, tetangga-tetangga kami. Inilah doa kami, Tuhan. Hamba-Mu juga berdoa, Tuhan, bagi Ibu Titin, Tuhan, dan bagi Bapak Rashid, bagi Bapak Robert dan Ibu, Tuhan, bagi saudara-saudara yang lain yang tidak bisa hadir, Ibu Nelly, Tuhan, Ibu Hermin, Tuhan, kami mendoakan, Tuhan, terus jaga mereka yang sudah sepuh ini dengan kuat kuasa-Mu, berikan kesembuhan kepada Ibu Titin supaya sempurna, bisa datang lagi beribadah. Saudara-saudara kami yang lain yang tidak dapat beribadah pada hari ini, Tuhan lawat satu persatu, Tuhan mengasihi mereka dan Tuhan memulihkan mereka. Inilah doa kami. Dan sekarang kami juga mau bersyafaat bagi bangsa dan negara kami. Kami yakin Tuhan memberkati presiden kami, Bapak Presiden Joko Widodo. Tuhan juga memberkati Wakil Presiden Kiai Haji Ma'ruf Amin. Tuhan memberkati kabinet kerja Bapak Presiden kami ini, Tuhan, supaya seluruh aparat negara dari tingkat pusat ini benar-benar dapat melakukan tugas mereka dalam kerendahan hati, dalam pengabdian kepada rakyat, dan segala hal yang terbaik terjadi bagi Indonesia. Dalam nama Tuhan Yesua Hamasiah, berkat turun atas Indonesia, shalom turun atas Indonesia, karena Indonesia dikasihi oleh Tuhan. Tuhan, penanganan COVID-19, penanganan persoalan ekonomi kami juga serahkan kepadamu. Engkau yang akan mengembalikan, Tuhan, kekuatan ekonomi bangsa kami ini, dan Engkau akan memulihkan ekonomi negeri kami ini. Engkau juga akan memberikan kekuatan, ketahanan, kesehatan dari bangsa kami, sehingga COVID tidak lagi merenggut nyawa-nyawa lainnya, Tuhan, karena kuasa-Mu yang dahsyat menolong bangsa kami. Prosedur vaksinasi dan prosedur-prosedur kesehatan lainnya, Tuhan, Engkau kiranya akan memberkati supaya vaksinasi berjalan dengan baik, herd immunity boleh tercapai pada bangsa kami ini, dan juga Tuhan, Engkau akan lepaskan dan bebaskan kami dari keadaan yang mencekam ini, karena kami percaya bangsa kami ada di mata-Mu. Kami juga mau menyatakan dengan iman, shalom bagi Yerusalem, shalom bagi Israel. Kami percaya ketika kami memberkati, kami pun akan diberkati kembali oleh Tuhan. Terima kasih banyak, Bapak. Terima kasih untuk semua yang Tuhan sudah berikan. Dan sekarang, Tuhan, kami akan menerima berkat surgawi, mengakhiri ibadah kami, ibadah dalam roh dan kebenaran ini. Karena itu, Tuhan, silahkan Engkau sendiri yang akan mencurahkan berkat-Mu bagi jemaat-Mu yang Kau kasihi ini. Saudara-saudara, angkat tangan-Mu, tadahkan tangan-Mu dan buka hati-Mu. Yang di rumah, tadahkan tangan dan buka hati. Saudara yang dikasihi Tuhan Yesua Hamasiah, terimalah dan bawalah dalam keseharian kasih karunia dari Tuhan kita Yesua Hamasiah, kasih dari Bapa surgawi kita, Bapa Yahweh yang mulia, dan persekutuan Ruach HaKodes, Roh Kudus, akan menyertai hidup kita sekalian mulai saat ini sampai kekal selama-lamanya. Dan sementara kita diberi umur hidup di bumi ini, hidup kita yang diberkati oleh Bapa Yahweh ini akan menjadi berkat bagi sesama kita, karena Yahweh memberkati kita dan melindungi kita. Yahweh menyinari kita dengan wajahnya dan memberi kita kasih karunia. Yahweh menghadapkan wajahnya kepada kita dan memberi kita damai sejahtera. Kita menerima semua berkat ini dengan iman dalam nama Tuhan Yesua Hamasiah. Haleluya. Kita yang percaya dan diberkati Tuhan sama-sama katakan amin. Amin. Shalom, shalom, damai
semuanya. Tuhan Yesus memberkati sampai akhir. Sampai kita diangkat di awan-awan. Amin.